20 buah ya. Ini kemudian ada gigi permanen. Di gigi permanen itu ada yang peralihan dan 12 molar ya itu. Untuk bagiannya secara anatomi ya, ini ada bagian mahkota gigi, kemudian serviks atau leher gigi, dan ini adalah akar gigi ya itu. Kemudian lapisannya ada lapisan enamel atau email yang paling luar. Kemudian bagian di bawah email ada dentin. Terus ini yang melapisi di sini di bagian akar ini adalah cementum. Dan bagian tengah dari dentin itu rongga pulpa ya itu. Ya, untuk struktur yang pertama email atau enamel ini di dalamnya ada dentin. Email ini adalah bagian yang paling keras ya. Kenapa ya? Karena 96% ini tersusun oleh kalsium hidroksiapatit. Ya, ini kalsium kan suatu struktur yang keras ya. Kemudian yang lainnya yang 4% ada bahan-bahan organik dan air. Ya. Enamel atau email ini dihasilkan oleh sel yang disebut ameloblast ya. Dan ameloblast ini mempunyai penonjolan atau bagian puncaknya ya. Bagian atasnya, apikalnya disebut sebagai prosesus TOMS ya. Di proses TOM ini mengandung granul-granul sekretori dan protein yang berisi atau protein yang untuk struktur matriks dari enamel ya. Tuh. Kemudian kita juga nanti secara mikroskopis ya bisa melihat ada garis retsius ya. Ini merupakan garis yang menggambarkan adanya pertumbuhan gigi itu secara bertahap ya pada saat perkembangan gigi. Ya, ada garis-garisnya, nanti kita bisa lihat strukturnya. Dan ini tidak bisa mengalami perbaikan untuk enamel, dipengaruhi oleh banyak hal ya, terutama substansi yang ada di saliva dan aktivitas dari bakteri ya. Kemudian berikutnya untuk struktur gigi berikutnya ada dentin ya. Ini membentuk atau bagian besar dari gigi itu struktur utamanya ini ya dentin. Terdiri atas 70% kalsium hidroksiapatit ya, 20% material organik. Terutama kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 kan keras ya. Jadi kemarin sudah belajar untuk tulang rawan yang tersusun oleh kolagen tipe 1 itu yang kuat ya di diskus intervertebralis, di simfisis pubis ya, itu kan untuk kekuatan tapi tetap lentur ya. Kemudian 10%-nya berupa air ya. Sel yang menghasilkan dentin adalah odontoblast ya, jangan ketuker ya, gampang ngapalinnya. Enamel ya berarti amelo ya. Kalau dentin ya odontoblast ya. Ini seperti halnya pada enamel, di dentin juga ada garis-garis pertumbuhan ya, yang disebut sebagai garis Owen ya. Itu nanti kita bisa lihat juga. Kalau ini mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri ya, karena nanti dihasilkan oleh odontoblast yang baru akan siklus seperti itu ya. Ya. Gambar ini menjelaskan proses atau pembentukan enamel yang disebut sebagai amelogenesis. Ya. Tadi dihasilkan oleh suatu sel yang disebut ameloblast. Ini nanti mempunyai penonjolan di atas ini. Nah, ini yang segitiga-segitiga ini prosesus TOMS ya, bagian permukaan. Nanti dia akan menghasilkan email ya di bagian atas. Ini nyusun ke bagian atas dari dentin ya. Nah, jadi kalau odontoblast kan ini menghasilkan dentin di sini, kalau ameloblast di bagian luar dia akan menghasilkan enamel yang akan melapisi dentin ya. Gitu. Ini jadi ameloblast ini untuk secara struktural itu kalau dilihat ini secara mikroskopis ada garis-garis di enamel ini. Ini ada batang-batang seperti itu.
Ya, kalau gambar ini menjelaskan struktur enamel dan odontoblas pada gigi yang sedang berkembang, ya. Mana ya? Dari jelasinnya dari mana dulu? Ya, ini email yang dihasilkan oleh ini sel-sel yang berbentuk kolumner adalah sel ameloblast, ya. Ini yang panjang-panjang. Ini ada proses tom di sini. Ini akan menghasilkan enamel, ya. Ini proses tomnya di sini. Ini nukleus dari stratum intermedium, ya, atau lapisan di sebelah luar dari ameloblast. Ini di sini, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ini yang sisi kontralateralnya ini ada sel yang disebut sebagai odontoblast. Ya, ini juga ada prosesnya, ya, proses odontoblast. Ada sitoplasmic odontoblast. Ini akan menghasilkan ini struktur yang disebut dentin. Tapi sebelum menjadi dentin ini ada predentin dulu. Ini nggak tergambarkan di sini. Predentin kemudian nanti mengalami kalsifikasi yang disebut sebagai dentin. Dentin ini sel dari odontoblasnya. Kemudian sebelah dalam dari dentin itu nanti ada atau odontoblast ada rongga pulpa. Ini nggak tergambarkan. Ya, ini struktur apa nih? Ya, ini rongga pulpa, pulp cavity, ya, kakum pulpa. Ini di sini kita bisa lihat di sini ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Terus ada apa lagi, ya? Ada sel-sel mesenkimal, ada jaringan ikat mesenkim ini. Ya, yang ini adalah odontoblast, ya. Odontoblast ya ada prosesnya juga nih, penonjolan-penonjolan ini sel-sel sitoplasmik ini dia akan menghasilkan predentin dulu, ya, yang lebih muda warnanya, kemudian yang lebih tua ini adalah dentin. Ya, ini yang biru predentin, yang belum klasifikasi, yang merah ini dentin. Kemudian sebelah luarnya lagi ini ada pelapis. Ini dihasilkan oleh ameloblast, ya, ini sel atau enamel, ini dihasilkan oleh ameloblast yang di sini. Ya, kalau ini pewarnaan khusus untuk memperlihatkan ameloblast, ya, ini ameloblastnya, ini email yang dihasilkannya di atasnya. Ini juga sama ini. Ya, ini ameloblast proses-prosesnya, kemudian di atasnya lagi ini tidak digambarkan adalah email yang dihasilkan. Kalau ini prosesus dari odontoblast nih, ya, nanti ini akan menghasilkan dentin di atasnya. Ini odontoblastnya, ya. Demikian ya secara histologi atau secara mikroskopis penyusun dari gigi yang sedang tumbuh, ya. Pada gigi, ya, itu perkembangan gigi, dentin dan odontoblast. Ya. Untuk struktur lain pada gigi ada semen, ya, sementum berada di bagian akar gigi, ya. Susunannya 50% kalsium hidroksiapatit, 50% material organik dan air, ya. Kemudian untuk yang material yang 50% itu ada kolagen tipe 1, ya, ada proteoglikan dan matriks yang lain, ya. Ini hampir sama dengan struktur tulang, ya, gitu. Kemudian untuk sementum ini mempunyai sifat avaskuler, ya, tidak ada pembuluh darah. Ini kayak seperti halnya tulang, ya, ada sel-sel namanya sementosit. Ya, sementosit itu sel yang ada di sementum, ya. Itu identik kalau yang di tulang berarti osteosit, ya. Nanti dihubungkan dengan yang sel osteosit yang lain atau sel sementosit yang lain dengan adanya lakunan dan kanalikuli, ya, sehingga meskipun tidak bervaskuler, ya, tetap mendapatkan nutrisi. Ya, kemudian ada bakal dari sementosit yang disebut sebagai sementoblast. Ini bertanggung jawab terhadap pembentukan dari sementum, ya. Biasanya terlihat pada bagian luar dari semen, ya, menempel pada ligamentum periodontal. Nah, itu. Kemudian sel berikutnya ada odontoklast, ya, ini sama atau identik dengan osteoklast, ya, fungsinya untuk resorpsi dari semen, ya. Ya, itu, ya. Jadi untuk sementum itu karena seperti gigi sehingga struktur seperti tulang, ya, sel-selnya namanya, ya, hampir mirip penamaannya dengan yang di tulang. Berikutnya ada pulpa atau bagian yang di tengah dentin, ya. Ini berupa jaringan ikat longgar, gelatin, jadi lebih apa ya, nggak padat
seperti ada matriks yang di tengahnya ya, sangat vaskuler dan sangat kaya dengan saraf ya. Jadi nanti adik-adik bisa kaitkan dengan kalau sakit gigi ya, kalau sakit gigi, kalau tadi melihat cuma sampai di dentin atau di email ya nggak sakit ya. Kalau misalnya ada trauma ataupun ada infeksi ya di situ, tetapi kalau sudah sampai ke rongga pulpa ya, itu yang menyebabkan sakit gigi yang katanya lebih sakit daripada sakit hati ya, gitu ya. Itu kalau lagi sakit gigi ya, tapi kalau lagi sakit hati ya mendingan sakit gigi. Enggak ya, makanya enggak dua-duanya ya deh ya. Jadi kenapa kalau sakit gigi itu katanya sakit banget ya itu karena kalau sudah sampai pulpa ya, di situ banyak banget pembuluh darah, banyak sarafnya ya, sehingga sangat sensitif ya terhadap nyeri. Kemudian pada bagian apikal atau bagian atas itu ada foramen apikal yang nanti terhubung dengan ligamentum periodontal ya, pembuluh darah, dan di situ tempat masuk dan keluarnya saraf ya melalui apikal foramen ini. Itu ya. Kemudian rongga pulpa itu kita bisa bagi menjadi 3 zona, 3 bagian. Yang luar adalah zona odontoblastik ya. Tadi kan ada sekilas sudah melihat kalau yang mengelilingi rongga pulpa itu adalah odontoblas yang berupa lapisan atau sel selapis ya, itu yang paling luar. Kemudian yang di bawah odontoblastik zone itu ada cell free zone ya. Jadi ini lebih minimal untuk sel-sel yang di situs odontoblasnya sudah tidak ada, dan yang sel fibroblasnya juga nggak banyak ya, karena sel fibroblas dan mesenchyme ini ada di daerah yang tengah ya, cell rich zone ya, jadi daerah yang kaya dengan sel. Ya. Ini regio pulpa atau zona pulpa, ini yang odontoblas di sini, ya, yang ini yang di bawahnya ya. Kemudian yang di void itu yang sel-selnya sedikit. Kemudian yang tengah ini ya, ini banyak mesenchyme dan sel fibroblast fibrosit. Ini ya, nanti bisa dilihat penjelasannya di sini. Sel pur zone ya, CF ya. Inti pulpanya ini yang C ini tengah-tengah ini banyak pembuluh darah nih, banyak saraf nih. Yang di sininya di jaringan ikat ada banyak fibroblast dan mesenchyme ya. Itu. Ya. Udah ya. Jadi untuk rongga mulut, ini baru rongga mulut ya. Rongga mulut sudah belajar tadi gigi dan bibir ya. Ya, masih banyak ya. Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya yang terkait dengan gigi itu struktur yang lain ada ligamentum atau jaringan ya periodontal. Ligamen itu kan jaringan ikat ya, jadi boleh nyebutnya periodontal ligamen atau jaringan periodontal gitu boleh ya. Kemudian ada alveolus dan gingiva. Untuk ligamentum periodontal ini terletak di antara cementum dan alveolus ya, sangat vaskuler. Di situ banyak kolagen tipe 1 yang disebut sebagai serat Sharpes ya. Itu kemudian untuk sel-selnya ada fibroblast, sel imun ya seperti mast sel, makrofag dan leukosit yang lain ya, mungkin neutrofil, ada limfosit ya, nanti kita bisa coba di situ. Kemudian juga ada saraf ya itu. Kemudian untuk alveolus atau tulang alveolar ini berupa kantong-kantong tulang ya. Jenisnya ada tulang mandibula dan tulang maksila ya. Ini secara anatomi nanti bisa melihat. Kemudian gusi atau gingiva ini menempel pada permukaan enamel ya. Jenisnya juga ya orto sampai para ya. Orto tadi apa masih ingat? Selnya degenerasi, piknotik ya. Kalau para ya masih ada sel sedikit ya. Karena masih ada keratinnya sedikit. Yang epitelnya epitel squamous kompleks. Kemudian ada junctional epitel ya, atau perbatasan epitel nih, bagian epitel gingiva yang menempel pada permukaan enamel untuk barier ya, untuk penghalang atau sebagai pelindung ya masuknya mikroorganisme ataupun benda asing ataupun apa ya yang bisa melewati epitel ya seperti itu. Jadi tidak bisa dengan mudah masuk ke permukaan gusi maupun gigi. Ya ini secara struktural ya. Apa ya ini sih diulang lagi nih, crown, cervix ya, ini rootnya ya, akarnya. Nah tadi di ML ada garis-garis ya, linea retius ya, di
di dentin juga ya itu. Kemudian yang mau diperlihatkan apa ya, di antara semen ini ya, sementum itu kan yang melapisi bagian dentin di bawah ini ya, yang tidak ada enamelnya, ini dilapisi oleh sementum. Nah, antara sementum dengan tulang alveolus ini ya, ada ligamentum periodontal ya, untuk memungkinkan proses dalam sedikit pergerakan pada saat mengunyah ya, itu ya, ligamentum periodontal. Terdiri atas serat-serat kolagen. Ya, kalau ini apa, struktur apa contohnya, ini koron ya, atau mahkota, leher atau serviks, ini akarnya, di dalamnya ini yang terbenam di dalam tulang alveolus ada sementum, dan di antaranya adalah ligamentum ini, periodontal. Ini ya. Ini gingiva. Kalau ini struktur pembentukan gigi ya, nomor 1 semen ya, nomor 6 ini adalah dentin ya, nomor 2 periodontium ya, 3 tulang alveolus ini ya, yang trabekula tulang. Ini jaringan ikat di gingiva yang nomor 4. Mana ini ya. Ini lapisan epitelnya, epitel squamous kompleks. Yang tengah adalah longga pulpa. Ya, berikutnya ada ontogenesis ya, yang cepat aja, atau pertumbuhan gigi. Adik-adik kan sudah punya materinya ya, jadi nanti bisa baca sendiri lebih lanjut ya. Saya lebih cepat karena jam 3 kan adik-adik praktikum anatomi ya, nanti mau nabrak. Untuk pembentukan gigi ini dimulai dari minggu 6 sampai 7 pada saat gestasional ya. Dimulai dari dental lamina. Untuk tahapannya bisa dilihat di sini di tahap tunas ya. Bud stage ya, jadi hanya kuncup kayak gini. Kemudian cup stage ini seperti cangkir ya. Kalau ini kan hanya tonjolan kayak gini aja. Ini ada dental laminanya ya, epitel oralnya. Kemudian kalau yang cup yang seperti cangkir ini sudah mulai dilakukan kayak gini, yang nanti menjadi apa? Papila ya, papila atau ya ini pulpa, rongga pulpa di sini ya. Ini yang bell stage itu lebih lanjut, ada lonceng kayak gini ya, seperti lonceng. Kalau aposisional sudah mulai terbentuk, tinggal bertambah besar aja kalau yang aposisional ya. Ini nanti pertumbuhan akar gigi ya. Ini yang awal, ini yang akhir sudah mulai terbentuk seperti ini, dan ini mulai mengelilingi ini tulang alveolus. Kemudian pada saat sesuai usianya ini akan mengalami erupsi ya. Biasanya gigi mulai tumbuh berapa bulan toh pada bayi. Mungkin 6 bulan ada yang sudah muncul ya, 6-7 itu biasanya gigi yang bawah, seri bawah 2 dulu ya, nanti baru yang atas 2 kayak gitu. Jadi sebenarnya calon gigi itu udah ada dari pada saat masih di kandungan, tetapi muncul atau erupsinya pertumbuhannya pada saat bayi ya. Gitu. Ya nanti bisa dilihat di sini. Dan ini penjelasannya sama, prosesnya dari mulai lamina dentis tadi sampai ini yang L ini ya, yang I maaf, yang I ini ya sudah malah resesi itu gigi sekunder setelah 20 tahun ya itu. Ini malah lebih kompleks lagi penjelasannya ya, nanti dibaca sendirinya, ada keterangannya. Ini kayaknya buku jadul ya tulisannya seperti ini. Ya, ini sama ya penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini yang tunas ya, kemudian ini sudah yang cup ya. Ini tunas sampai yang tadi ya yang kemudian ini seperti lonceng, ini mulai posisional ya. Ini yang sudah awal, pembentukan awal, yang ini sudah akhir, sudah sempurna, sudah ada erupsi, ini sudah keluar dari gingiva, ini gingivanya ya, ini sudah muncul-muncul. Kalau ini sudah terlihat ya, itu. Ya. Ini yang tunas, ini yang seperti cangkir, yang bell ya, yang posisional. Untuk praktikum nanti yang diamati ini kurang lebihnya pada saat posisional ini odontogenesis yang posisional. Gambarnya yang sudah gambar pasti sudah belajar ya. Ya tujuannya gambar apa? Belajar membaca kan, jadi udah tahu. Ya ini ya yang digambar untuk praktikum besok. Ya, kita mulai dari yang luar. Ini adalah reticulum stellata ya, merupakan jaringan ikat. Ini kemudian ada sebenarnya ada apa? Stratum intermediate ya, tidak tergambarkan di sini, sel epitel di sini yang kepeng. Kemudian ini adalah yang nomor 3 enamel, berarti yang menghasilkan enamel apa? Ameloblast ini ya, sel-sel ameloblastnya ini. Kemudian nomor 4 dentin, siapa yang menghasilkan odontoblas?
ini ya, menghasilkan predentin, kemudian kalsifikasi mengeras menjadi dentin. Yang 7 adalah dentalamina yang tadi di bawah sendiri pada saat pembentukan, ya ini merupakan nanti yang menjadi rongga pulpa ya gitu. Ini sama lebih besar tapi dilihat ya, sel mesenkim jaringan ikat yang di sekeliling gigi, retikulum stellata ya, ini ameloblast, ini sel-sel berbentuk silindris ya, dengan ada penonjolan di atas tiap apikal disebut apa tadi, prosesus Toms ya. Yang nomor 4 ini adalah enamelnya ya. Ini dentin ya, ini predentin ya, digambarkan warna biru. Ini odontoblast. Ya itu. Sudah ya, lanjut aja. Berikutnya adalah palatum. Palatum ada 2 jenis, palatum yang keras ya, palatum durum bagian depan ya, tidak bisa bergerak ya. Kemudian ada bagian yang oral yang kontak dengan mukosa mastikasi, dan yang bagian dekat dengan hidung ya. Aspek nasal itu yang jenis mukosanya mukosa respirasi. Itu. Kemudian yang palatum lunak, palatum mol ya, bagian posterior bisa digerakkan. Untuk bagian oral tuh epitelnya epitel pelapis, berarti epitel squamous kompleks non keratin ya. Kemudian bagian nasalnya epitel respirasi. Kemudian di bagian posterior kita bisa lihat ada bagian yang bisa bergerak, itu yang disebut sebagai uvula ya. Ada pesan pemeriksaan THT, nanti adik bisa melihat uvulanya simetris apa tidak. Terus ini apa? Ini yang palatum lunak yang bagian dekat dengan hidung ya, nasal aspek. Ya, epitelnya epitel respirasi, masih ingat apa epitelnya? Ya, epitel kolumner kompleks ya, dengan silia. Ini membran basal dari epitelnya ya, kelenjar mukosa, kemudian yang 4 adalah kelenjar saliva, saluran salivanya, kelenjar ludahnya ya itu. Ini juga sama ya, ini otot ya, di uvula ada otot skelet ya, karena bisa digerakkan tadi yang soft palate ya, karena bisa digerakkan kenapa, kan ada otot skeletnya, jadi kita bisa menggerakkan sesuai dengan perintah kita ya, ototnya otot striata, otot skelet rangka, kemudian kelenjar mukosanya ya warnanya putih, jaringan ikat ya. Tuh, ini juga otot skeletnya yang panjang-panjang ini melintang. Ya, berikutnya lidah ya. Lidah merupakan struktur terbesar pada cavum oris ya, pada rongga mulut. Terdiri atas otot-otot dan membran mukosa, dan di bawah mukosa ada jaringan ikat lamina propria. Untuk ototnya ada otot intrinsik ya. Ini berasal dari lidah atau berada di dalam lidah ya. Membuat lidah itu berbentuk ya. Berbentuk seperti apa ya? Seperti lidah seperti itu ya. Kemudian bagian luarnya ada otot ekstrinsik ya, bisa bergerak atau menggerakkan lidah ke dalam, keluar, ke samping, kanan, samping kiri ya, itu karena ada otot ekstrinsik. Gitu ya. Ini nanti ada belajar tentang necus cranialis, udah ya necus cranialis di saraf ya 14. Ya, karena ada necus cranialis yang untuk menggerakkan lidah di mulut ya, mencucu, untuk mendorong lidah ke pipi kanan, pipi kiri ya, itu karena ada otot ekstrinsik ya. Dikontrol oleh saraf cranialis. Ya, berikutnya untuk struktur lidah dibagi menjadi 3 bagian, bagian depan, bagian belakang, dan bagian akar lidah. Untuk permukaannya, bagian dorsal atau bagian belakang, itu kita bisa menjumpai ada papil-papil lidah. Ini terutama di 2/3 anterior dan di 1/3 posterior, dan juga nanti ada ada papilla circumvallata ya. Papilla circumvallata itu di kanan kirinya ada cekungan yang disebut sebagai sulcus terminalis ya itu. Pada 1/3 posterior kita bisa lihat ada tonsilla lingualis ya, pada bagian posterior dari lidah 1/3 posterior. Kemudian nanti juga ada bagian samping lidah dan lidah bagian depan atau ventral. Ya, ini secara anatomi ya, anatominya ada di 2/3 itu ada papil-papilnya ya, dan 1/3 juga ada. Ini circumvallata ya yang besar, ini di bagian belakang posterior ada tonsilla palatina, ini ada papil yang lain, Pili, fungi, dan foliata, ini sama. Ya, ini secara anatomi, ini secara struktural ya, makros ya, masih makros kayak gini ya. Ini circumvallata, fili yang panjang-panjang ya, yang lancip-lancip, fungi yang seperti jamur ya, fungi formis ya,
menyerupai jamur. Jadi kalau ident jangan ngapalin gambar, tetapi dipahami itu ciri-cirinya bagaimana ya. Itu kemudian apa? Itu aja, nanti kita lihat di gambar berikutnya aja ya ini. Untuk penjelasan masing-masing papil lidah, yang pertama papil foliata yang terletak di sepanjang bagian posterolateral dari lidah ya. Di sini kita bisa menjumpai kuncup kecap, namun akan mengalami degenerasi pada saat tahun kedua atau ketiga kehidupan ya. Dan ini jarang dibahas karena apa ya, pada manusia itu tidak berkembang dengan baik ya. Jadi adik-adik nice to know aja ya. Yang kita kenal ya villi, fungi, dan circumvallata yang banyak ya. Tapi ada yang lain, jadi ada tahu kalau yang lain itu ada papil foliata. Ya, nampak seperti apa ya, seperti cekungan vertikal, dan kita bisa lihat nanti ada kelenjar von Ebner. Ya. Kemudian yang banyak kita jumpai adalah apa namanya, fungi ya tadi ya, seperti jamur ya, fungiceps ya. Epitelnya epitel squamous kompleks non keratin, dan di sini kita bisa menjumpai banyak kuncup kecap ya. Ya, kalau ini nggak begitu terlihat. Ya, ini papil foliata ya, nomor 1 ini adalah jaringan ikat, nomor 2-nya kuncup kecap, yang 3 ini adalah kelenjar gustatori ya, serosa ya, jadi warnanya apa namanya, berwarna penuh kayak gini. Yang nomor 4 jaringan ikat lamina propria. Terus ini otot pada lidah yang itu. Untuk yang villi, epitelnya juga epitel squamous kompleks, tapi ini ada apa namanya, berkeratin sedikit ya, dan tidak mempunyai kuncup kecap ya. Ini untuk apa? Merasakan makanan atau pada apa namanya, mengecap makanan pada bagian permukaan dari lidah. Ya, kemudian untuk circumvallata papil ini jumlahnya nggak banyak ya, 8 sampai 12 papil, bentuknya seperti huruf V ya, dikelilingi oleh epitel ya. Nanti kita bisa lihat ya epitelnya apa. Kemudian ada kelenjar von Ebner ya, ductus dari kelenjar von Ebner yang menghasilkan sekret yang berupa seros dan lipase ya, dan banyak test budnya ya. Ya, ini kan ada nanti kalau hidden ya, apa yang ditunjuk ini ya. Ini berarti apa, papil panjang-panjang kayak gini ya. Villi ya, villi formisnya seperti apa? Villi seperti daun gitu ya, apa ya? Kayak gitu, jangan lancip-lancip ya. Nomor 2 sini apa? Lingual aponeurosis ya. Seperti otot ini ya. Ini otot vertikal dan transversal pada lidah. Nah, kalau ini khas banget ya, ini circumvallata. Pokoknya yang paling besar circumvallata, dan tanda khas berikutnya apa? Ya ada ini, ada lekukan di kanan kirinya yang disebut sebagai sulcus circularis. Ya, sulcus circularis ini atau groove ya, mock ini kalau di sini di sini. Terus banyak kuncup kecapnya, kuncup kecap bisa dijumpai di samping atau di bagian atas. Dan kita bisa menjumpai ada apa ini, nomor 3 kelenjar von Ebner, dan nanti muaranya ductusnya ini ke sini, ke epitelnya di sini ya, ini papilnya ya, yang nomor 4, dasar papil dari circumvallatanya. Nah, ini dengan mikroskop elektron yang scanning kita bisa amati yang panjang-panjang, yang lancip-lancip villi, yang nomor 2 ini yang circumvallata ya. Jadi kalau dari atas tuh kelihatan bulat ya, ini dinding sirkularis ya, yang tadi mengelilingi dari papil circumvallata.
Ya, keluar lagi ya. Sebentar. Sampai mana ya? Bentar, Dek. Ya, tadi sampai sini ya, sampai kucuk kecap. Mohon maaf dok, ya, kita sebelumnya bisa lagi ada T-cell tipe 1 atau yang dikenal sebagai dark cell ya. Kenapa dark cell? Karena gelap, banyak sekret granul-granul sekresinya ini menyimpan granul sekresi. Kalau ini lebih terang yang light cell tipe 2 yang diantaranya intermediate tidak digambarkan di sini ya. Dan yang ini yang tipe 5 tadi yang sel basal. Ya, kemudian yang tipe 1 2 3 itu merupakan sel-sel yang untuk sensoris ya. Ini kan sudah dipelajari ya pada saat bahas tentang saraf kemarin. mohon maaf dokter, sepertinya tadi sampai slide sebelum ini. Ya, ini penjelas atau ringkas. Oh iya. Ya, kalau ada yang terlewat nanti bisa dibaca sendiri ya, Dek ya. Saya tadi menyampaikannya sudah sampai papil-papil pada lidah ya. Ini ya, ini kuncup kecap pada papil di lidah, terutama pada fungi dan sirkumvalata ya. Pada filiformis tidak ada kuncup kecapnya. Ya, kuncup kecap ini adalah suatu kemoreseptor ya. Ada sel tipe 1, 2, 3 dan 4. Nanti Adik-adik bisa lihat penjelasannya pada slide ini ya itu. Karena materinya ini masih banyak yang baru sampai rongga mulut ternyata. Ini ringkasannya. Ya, sudah ya. Kita lanjut membahas tentang saluran atau traktus digestivus. Ya, ini banyak ya, mulai dari esofagus nanti ya. Jadi panjangnya kalau diurut itu 9 meter ya. Saluran pencernaan kita dari esofagus sampai anus ya. Esofagus, lambung, usus kecil atau usus halus, usus besar. Usus besar nanti ada sekum, kolon dan rektum, dan anus itu kalau diulur itu 9 meter panjangnya ya. Bisa dibayangkan mungkin satu ruang kuliah itu ya panjangnya. Kemudian secara histologis strukturnya saluran pencernaan itu terdiri atas dindingnya ada 4 lapisan. Ini hampir sama di semua lapisan. Jadi Adik-adik harus paham ya, atau hampir sama di semua saluran. Ya, bagian paling dalam yang dekat dengan lumen adalah lapisan mukosa. Mukosa itu terdiri atas epitel. Ya, epitelnya epitel squamous kompleks, nanti contohnya pada esofagus. Kemudian epitel kolumnar simplex itu contohnya pada mulai dari lambung. Ya, itu. Kemudian jaringan ikat di bawah epitel ada lamina propria. Di jaringan ikatnya ada kelenjar dan ada nodulus limfaticus, ada limfonodi. Ya, ada kelenjar limfoid ya itu. Kemudian ada otot juga yang ada di mukosa disebut muscularis mucosa. Ya, itu bisa 1, 2, 3 lapisan. Kemudian lapisan yang kedua kalau dari lumen ada submukosa merupakan jaringan ikat ya. Di sini kita bisa jumpai ada plexus Meissner ya. Plexus Meissner ya. Kemudian ini plexus submukosa ya untuk mengatur dari fungsi dari bagian saluran pencernaan itu. Kemudian kelenjarnya ada kelenjar terutama di esofagus dan duodenum ya itu. Yang berikutnya ada muscularis externa ya, jenisnya otot polos ya, terutama kecuali pada esofagus. Nanti di esofagus di sepertiga bagian atas itu ototnya ada otot skelet ya, otot serang lintang, tetapi kalau sudah di
tengah sampai bawah itu ototnya udah otot polos. Ya, lapisannya biasanya 2 lapis ya, dalam dan luar, kecuali pada gaster ada 3 lapisan ya, nanti ada yang oblik ya, kita bisa lihat nanti. Kemudian ada plexus mesentericus aurbah ya, untuk mengatur apa, peristaltik atau kontraksi dari otot atau lapisan muskularis eksternal pada saluran pencernaan. Kemudian paling luar ya, paling luar itu ada lapisan, tergantung ya, kalau dia dibungkus oleh peritoneum disebut lapisan serosa ya. Sedangkan kalau yang tidak dibungkus peritoneum berupa adventitia, yang langsung bergabung dengan organ yang lain itu adalah adventitia. Jadi harus bisa membedakan ya. Ya, jadi secara struktural ya, lapisan di dalam saluran pencernaan itu yang dari dekat lumen yang mukosa, submukosa ya, submukosa ini yang jaringan ikat. Mukosanya sendiri ada epitel, ada lamina propria, dan ada muskularis, ada otot polos ini di bawah mukosa yang membedakan atau memisahkan dengan submukosa. Ini submukosa adalah jaringan ikat. Kemudian adalah muskularis eksterna, ini otot polos ya, kecuali pada esofagus tadi sepertiga atas masih ada otot skelet. Otot polosnya biasanya 2 lapisan ya, bagian dalam dan lapisan luar. Terus yang bagian luar bisa adventitia, bisa serosa ya, itu. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Kemudian untuk inervasinya ya, persarafan secara enterik ya, di dalam saluran pencernaan ada plexus Meissner ya, berada di lapisan submukosa, fungsinya untuk sekretori, pergerakan mukosa, dan mengatur aliran darah secara lokal pada bagian tersebut. Ya, jadi fungsi dari plexus Meissner demikian. Ya, untuk fungsi sekretori, pergerakan mukosa, dan mengatur aliran darah. Sedangkan yang kedua ada plexus aurbah, itu di lapisan muskularis eksterna ya, untuk motilitas atau untuk peristaltik ya, gerakan dari saluran cerna itu disebut gerakan peristaltik ya, diatur oleh plexus aurbah ya. Sedangkan persarafan yang penting lainnya adalah saraf otonom ya, ada parasimpatis dan simpatis. Kalau yang parasimpatis itu dia lebih berperan kalau pada namanya saluran cerna ya, di gas itu kan gerakan apa yang santai, jadi yang lebih berperan adalah saraf parasimpatis. Sedangkan yang gerakan yang memang butuh kekuatan itu yang simpatis ya, contohnya pada kontraksi jantung yaitu simpatis. Ya, parasimpatis ya stimulasi peristaltik, menghambat sphincter otot, kemudian memicu aktivitas sekretori dari kelenjar atau struktur yang ada pada saluran pencernaan. Kemudian yang simpatis ini kebalikannya ya, untuk menghambat peristaltik dan juga mengaktifasi otot sphincter. Kemudian juga selain ada saraf enterik, ada saraf otonom, ada juga saraf-saraf sensorik ya, yang kita bisa jumpai di saluran pencernaan ya, itu. Ya, kita mulai dari esofagus ya. Esofagus ini adalah suatu tabung muskular, panjangnya sekitar 25 cm, yang bisa dibayangkan apa? Penggaris itu ya, dia penggaris yang umumnya kan 30, berarti kurangi 5 cm itu esofagus sekian panjangnya. Untuk lapisan mukosa terdiri dari epitel ya, epitelnya sama dengan epitel pada rongga mulut ya, epitel squamous kompleks tanpa keratin. Kemudian ada sel makrofag yang disebut sel Langerhans ya, ini merupakan antigen presenting cell ya, untuk mempresentasikan antigen ke sel berikutnya ya, itu. Kemudian ada lamina propria, jenisnya jaringan ikat longgar, dan juga di situ kita bisa jumpai ada kelenjar esofagus ya, terutama terletak dekat dengan faring dan gaster. Kemudian ada nodul-nodul limfatikus ya, follicle lymphoid yang disebut sebagai MAL ya, mucosa associated lymphoid tissue ya, jaringan limfoid yang terletak di luar dari organ limfoid ya. Organ limfoid kan ada lien, ada limfonodi lah. Selain di organ-organ tersebut ada nodul-nodul limfatikus juga, makanya disebut sebagai MAL ya, yang terkait dengan mucosa associated lymphoid tissue ya. Kemudian lapisan mukosa yang paling bawah ya, kalau dari lumen yang dekat dengan submukosa adalah muskularis mukosa ya. Tadi tergantung, bisa single, bisa beberapa lapis ya, tergantung dari lapisannya ya. Nanti ada yang muskularis mukosanya tebal, nanti semakin ke bawah biasanya semakin ke distal salurannya, muskularis mukosanya semakin tipis. Kemudian lapisan di bawah mukosa, submukosa, jaringan ikat, ada kelenjar lambung, kelenjar serosa dan mukosa. Ini menghasilkan pepsinogen dan lisozyme ya. Kemudian untuk jenis otot yang ada di lapisan muskularis ya, ada muskularis
ada lapisan dalam dan luar ya, sirkular dalam dan longitudinal luar. Lah kemudian dibagi tadi yang sepertiga atas yang proksimal itu baik yang sirkular maupun yang longitudinal itu dua-duanya adalah otot skelet ya, karena masih dekat dengan rongga mulut. Jadi kalau kita menelan masih di bagian atas gitu, kita masih bisa merasakan, bisa ngatur ya, karena ototnya otot skelet. Tetapi kalau sudah di tiga ya itu nanti campuran antara otot skelet dan otot polos ya, otot yang kita tidak bisa mengontrolnya. Kemudian yang bawah yang distal itu semuanya yang baik di luar atau di dalam berupa otot polos ya itu. Kemudian di lapisan muscularis externa ini ada plexus aurba ya itu. Dan esophagus lapisan yang paling luar adalah adventitia. Dia terkait dengan struktur yang lain yaitu adventitia dari trakea. Ya, jadi kalau menyebutkan yang keempatnya itu jangan ketukar adventitia atau serosa ya. Kadang kan kalau pretest atau IDEN itu kan diminta sebutkan lapisan pada saluran tersebut mulai dari lumen ya. Itu ya jangan kebalik-balik, ada adventitia, ada serosa. Ini struktur esophagus itu sangat khas. Kenapa ya? Ini lumennya itu bisa terlihat seperti bintang kayak gini. Ya, kemudian lamina proprianya ini ya, jaringan ikatnya. Kemudian nomor 3 adalah ini nomor 3 adalah muscularis mucosa ya, lapisan otot yang ada pada mucosa. Yang ini nomor 4 adalah submucosa. Yang ini adalah lapisan muscularisnya ya. Sirkular dalam dan longitudinal luar. Terus yang luar adalah adventitia. Ini sama tapi memperlihatkan sebagian ya. Nomor 1 mukosa, nomor 2 lamina propria, nomor 4 ini muscularis mukosa ya. Ini contoh folikel, nomor 3 folikel limfoid. Ini submukosa ada banyak pembuluh darah ya. Ini tunika muscularis, yang paling luar adalah tunika adventitia. Ya ini sama apa yang khas apa, jadi nggak saya jelaskan semuanya. Ya ini peralihan antara esophagus menuju ke gaster, jadi gastroesophageal junction. Ya, perbedaannya apa di sini ya? Di sini sudah ada peralihan dari epitel squamous kompleks tanpa keratin menjadi epitel lambung. Ya, epitel kolumner simplex ini sudah ada kayak sumuran-sumuran di lambung atau apa namanya lekukan-lekukan yang ini sebagai foveola gastrica. Ya ini masih esophagus, kalau ini sudah lambung. Ini perbatasan atau junctional antara gaster dan lambung. Itu. Udah ya, langsung aja kita membahas tentang lambung. Ya ini organ seperti kantong ya, sakus kayak gini, ada kantong kayak gini ya. Nanti bisa menampung 1.500 chyme ya, kimus ya. Jadi produk yang kita makan setelah dihaluskan di situ ya berbentuk kimus. Kalau tadi kan yang ditelan atau bolus ya. Ya bayangkan aja 1.500 apa, satu botol aqua kemasan yang besar itu kan 2 liter ya, kurang 500 cc itu di situ ya. Untuk secara anatomi, regionnya yang dekat dengan esophagus ini kardia, terus yang menonjol ini fundus, badannya disebut korpus, perbatasan dengan duodenum yang menyempit di sini adalah pylorus ya. Secara mikroskopis, struktur fundus dan korpus ini sama. Ya, yang ini berbeda tadi ya, karena peralihan antara esophagus. Kalau yang ini peralihan dengan duodenum. Ya, ini secara anatomi ya untuk pembagian 4 daerah ini. Ya, kalau secara histologi nanti kita bisa melihat di sini ya ada sumuran-sumuran. Ya, lekukan-lekukan di mukosanya ini gastric pit ya atau faveola gastrica. Ya, kemudian apa di mukosa itu selain epitel, kemudian di situ kita bisa jumpai juga ada kelenjar-kelenjar lambung. Ya, lapisannya sama, mukosa ya, submukosa ya, kemudian ini ada muscularis ya, dan ada ini dibungkus oleh peritoneum, sehingga lapisannya adalah yang paling luar adalah serosa ya, bukan adventitia ya, dan harus bisa membedakan. Ya, untuk mukosa tadi mempunyai lekukan-lekukan lipatan-lipatan yang disebut rugae. Kemudian ada cekungan disebut sebagai gastric pit atau faveola gastrica. Dan di laminopropia banyak kelenjar lambung ya, gastric glands ya. Dan di bawah dari laminopropia ada jaringan otot muscularis mucosa. Submucosa ini jaringan ikat. Untuk muscularis externa ya, selain ada sirkular dan longitudinal ada yang oblik.
ya. Kemudian untuk yang longitudinal ini paling banyak dijumpai pada kardiak dan pada bagian korpus dari lambung, dan tidak banyak dijumpai pada pilorus ya yang longitudinal. Ya, untuk luar serosa ini berupa epithelial squamous simplex yang disebut sebagai mesotel dan jaringan ikat. Ini strukturnya nih lapisan mukosa. Ini apa? Muscularis mukosanya ya. Mukosa terdiri atas epitel, lamina propria. Di lamina propria banyak apa? Kelenjar intestinal, kelenjar lambung, dan ini adalah muscularis mukosa. Kemudian yang muscularis ini submukosa jaringan ikat nih, banyak pembuluh darah, banyak saraf, banyak sel-sel di jaringan ikat. Ini otot muscularis eksterna ya, sirloin ya, kecuali di beberapa tempat nanti ada yang oblik, dan yang ini adalah serosa. Ya, untuk epitel columnar simplex, untuk perlapisnya adalah epitel permukaan ya, menghasilkan mukus yang bisa tampak terlihat, dan ini juga nanti yang bagian paling basal itu ada sel-sel stem ya untuk regenerasi sel epitel di atasnya. Kemudian di lamina propria tadi banyak kelenjar lambung disebut gastric gland atau oksintik, kelenjar oksintik ya. Nanti kita bisa lihat jenis-jenisnya apa saja. Kemudian ada muscularis mucosa ya. Kadang-kadang nih bisa dijumpai sirkular, longitudinal, dan sirkular. Ini valvula gastrica nomor 2 kelenjar lambung, ini nggak begitu kelihatan ya kalau ini ya. Ya, nanti kita bisa lihat yang berikutnya aja. Ya, untuk kelenjar lambung, kemudian bagian leher dan bagian dasarnya, ya isthmus yang bagian atas yang menyempit. Selnya di dalam kelenjar lambung ini kita bisa jumpai ada sel permukaan ya, menghasilkan lapisan mukus atau lapisan paling atas yang untuk melindungi pada saat proses pencernaan. Kemudian ada sel stem ya yang untuk regenerasi ya. Terus ada sel neck mucosa ya untuk menghasilkan mukus yang terlarut. Kemudian ada sel parietal ya, auxinic cell yang menghasilkan HCl dan faktor intrinsik. Terus ada sel chief ya atau sinogen cell untuk menghasilkan pepsinogen. Dan yang lain ada DNES ya, DNES atau neuroendocrine cell ya atau sistem ya. Ini menghasilkan seperti somatostatin, serotonin, gastrin ya. Ya, jadi di lamina propria tadi banyak kelenjar lambung. Kelenjar lambung kalau kita bisa lihat di sini ada daerahnya, ini yang bagian atas dan ada dasarnya. Kemudian di kelenjar-kelenjar itu kita perbesar ada 6 jenis sel ya, 1 2 3 4 5 ya. Yang permukaan ini yang sel mukosanya ya, mukosa permukaan menghasilkan mukus. Kemudian ada sel stem ini di antaranya. Kemudian ada mukosa yang di bagian leher ini ya. Ini yang tadi di bagian atas, ini bagian leher. Terus ada sel parietal menghasilkan HCl ya, kemudian sel chief ya, ini menghasilkan sekret simogen ya, kemudian yang ini adalah DENS ya untuk endocrine cell ya, dan aput nanti ada penjelasannya di berikutnya ya. Yang ini kelenjar lambung ini cukup padat, ini lekukan-lekukannya ya, ya. Jadi nanti ada harus bisa membedakan ini lambung atau bukan dari apanya, valvula gastrikanya kalau perbesaran lemah. Ada lekukan-lekukannya. Nah, nanti masing-masing saluran itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kalau ide nanti harus bisa mengidentifikasi, membedakan dengan yang lainnya ya, jangan nebak gambar. Kalau nebak gambar, gambarnya ya, nomornya cukup padat bisa lihat ya. Ini lapisan submukosanya. Ini muscularis mukosanya tidak penuh
bagian isthmus nih banyak. Maaf ya, ini kok keputus lagi. Tadi sampai ya ini ya, sel-sel di lambung ya, Dek ya. Cara membedakannya kalau sel parietal itu sitoplasmanya warna kemerahan ya, ini. Kemudian kalau yang sel chief ini sitoplasmanya basofilik, warnanya kebiruan ya. Jadi jangan lihat intinya karena intinya sama-sama basofilik. Kemudian yang ketiga apa ini sel mukosa pada leher. Tadi kan secara struktural Dede tahu kalau kelenjar itu ada bagian di isthmus, di leher dan di bagian basal ya. Itu kemudian yang tengah-tengah ini adalah lumennya, lumen dari kelenjarnya. Ya, kalau yang di praktikum itu yang bisa diidentifikasi ya sel epitelnya, ya sel kolumnernya, sel permukaannya, sel parietal dan sel chiefnya. Ya, itu perhatikan. Jadi paling kalau misalnya menunjuk ya struktur yang bisa terlihat dengan jelas ya. Tetapi kalau menyebutkan harus bisa semuanya. Ya, ini secara skematis diagram dari sel parietal dalam menghasilkan asam lambung. Ini saya kira nanti di biokim juga akan diberikan. Ini saya secara umum saja, jadi ini di sel parietalnya ya, yang di bagian kelenjar lambung, di salah satu sel di kelenjar lambung, di bagian basal atau di lehernya ya, yang kita bisa jumpai banyak, yang menghasilkan di situ ada apa namanya, ada CO2 dan H2O ya, dengan bantuan karbonik air hidrase nanti akan menjadi H+ dan HCO3- ya. Nanti HCO3- akan keluar dan HCl- akan masuk ya. Kemudian H+-nya ini nanti ada perhatikan yang panahnya tidak putus-putus, ini berarti melalui proses transport aktif ya, ATPase. Sedangkan yang putus-putus yang titik-titik ini melalui difusi ya, itu. Kemudian ya, ini nanti pertukaran ya, HCO3-nya, HCO3-nya keluar, Cl-nya masuk, ya, K+-nya juga nanti masuk ke dalam sel, ya, nanti prosesnya ada yang antiport, itu ada kan sudah import, antiport, ya, sudah belajar. Ya, setelah itu nanti Cl-nya kan ada di dalam sel ini banyak, Cl-, kemudian H+-nya yang tadi pemecahan dari CO2, H2O, ya, mengalami transport aktif, ini nanti dikeluarkan ya H+ dan Cl-nya ya menjadi HCl. Ini secara umum saja ya, nanti secara detailnya di biokimia. Ya, kemudian struktur di lambung ada kardiak ya, gastric pit-nya lebih rendah apa enggak panjang-panjang ya, juga kelenjarnya lebih bergelung ya, lebih apa namanya ya, enggak panjang-panjang juga ya, lebih bulat-bulat. Kemudian bisa dijumpai juga ada sel permukaan, sel parietal, sel stem, sel mukosa pada leher, dan DNES sel ya, tidak ada sel chief-nya. Untuk pilorik ini sama dengan mukosa, mukosnek selnya lebih banyak untuk menghasilkan mukosa dan lisosim ya, dan gastric pit-nya lebih dalam ya itu. Untuk yang sel lining surface itu adalah sel epitel di lambung, ya epitel kolumner simplex, ya menghasilkan mukus untuk autodigesti, sel mukosa ya juga kolumner, menghasilkan mukus yang terlarut ya untuk lubrikasi bahannya ada di lambung. Terus stem selnya lebih sedikit untuk regenerasi. Yang parietal ini bulat, berbentuk piramid, intinya di basal, warna sitoplasmanya kemerahan ya, acidofilik. Ya, mempunyai kanalikuli intraseluler menghasilkan HCl ya dan faktor intrinsik. Kemudian untuk yang sel chief atau sel zimogen menghasilkan enzim pepsinogen, sitoplasmanya berwarna basofilik ya, itu untuk membedakan. Terus tadi ada DNS ya, apa itu ya, diffuse neuroendocrine system ya. Kalau sel ya berarti selnya ini diwarnai dengan perak akan memberikan warna apa ya,
pewarna perak disebut sebagai argentavin ya, itu atau argyrophilic ya itu. Kemudian ada nama lainnya ada APUT juga ya, amin prekursor aptik dan dekarboksilasi sel ya. Ya, fungsinya untuk menghasilkan hormon seperti apa? Substansi seperti hormon ya, ada somatostatin, serotonin, gastrin dan lain-lain. Ini di fisiologi di biokim juga nanti akan diberikan. Ya, di situ ada granul-granul yang mengandung produk tersebut ya, diaktifkan melalui jalur parakrin maupun endokrin ya. Sudah belajar kan kalau parakrin ya untuk sel-sel atau jaringan yang dekat ya, di sebelahnya kalau endokrin yang melalui pembuluh darah ya itu, yang jauh letaknya. Demikian ya untuk sel-sel di lambung. Ya untuk tadi masih membahas mukosa. Untuk submukosa itu jaringan ikat kayak dengan pembuluh darah. Kemudian muscularis eksterna ada oblik, sirkular, dan longitudinal. Untuk yang sirkular itu terutama pada perbatasan antara lambung duodenum ya, sphincter pylorus ya. Kemudian lapisan paling luar adalah lapisan serosa berupa lapisan tipis, jaringan ikat longgar, dilapisi oleh epitel squamous simplex. Ini hampir sama dengan yang tadi ya penjelasannya. Ini juga gambarnya sama dengan yang sudah disebutkan tadi. Ini memperlihatkan alveola gastrikanya. Ini muscularis mucosa ya. Jaringan ikatnya ini ototnya. Ya, ini mucosa muscularis mucosa ya, ini sama. Ya, kemudian untuk fungsi sedikit dari lambung dikaitkan dengan struktur histologinya ya. Lambung ini dia akan masukkan air ya, produk HCl, faktor intrinsik, enzim ya, contohnya ada pepsin, renin dan lipase. Kemudian mukus yang bisa terlihat ya untuk proteksi, kemudian mukus yang terlarut ya membentuk kimus ya. Ini nanti ada deh baca sendiri atau belajar di fisiologi atau biokim. Kemudian juga lambung itu kan untuk akan menuju ke saluran pencernaan lebih bawah lagi, diperankan oleh otot-otot yang ada pada lambung dan juga ada kelenjar atau sistem endokrin dan saraf yang di situ pengosongan lambung itu dikontrol oleh otot, oleh saraf dan oleh kelenjar endokrin. Ya, itu ya untuk lambung. Ya, setengah jam lagi ya, masih ada usus halus ya sampai anus ya. Untuk usus halus ini pada bagian permukaannya ada suatu modifikasi, kita sebut sebagai plica circularis atau valve of Kerking ya. Ini merupakan lipatan yang tersusun oleh lapisan mukosa dan submukosa. Kenapa kok harus ada lipatan? Ya fungsinya untuk meningkatkan area permukaan ya 2-3 kali kalau misalnya dibandingkan dengan bentuk datar. Ya karena fungsinya untuk apa? Untuk absorpsi, sehingga kan permukaan absorpsinya itu harus lebih luas. Nah caranya bagaimana? Yaitu ada lekukan-lekukan. Kalau lekukan atau lipatan itu dibentuk oleh lapisan mukosa dan submukosa disebut plika. Ya, sedangkan kalau dibentuk oleh lapisan mukosa saja disebut sebagai fili ya. Jadi penonjolan seperti jari-jari yang dibentuk oleh lapisan laminopropia dan epitel ya. Ini bisa meningkatkan area permukaan di usus halus itu sampai 10 kalinya ya. Nanti di situ ada kelenjar-kelenjar limfoid yang disebut sebagai sentra lakteal ya. Kemudian ada lagi di fili-fili itu nanti ada bagian permukaan yang seperti prosesus itu disebut sebagai mikrofili ya, plasmalema apikal. Itu juga akan memperluas permukaan sampai 20 kali. Kemudian ada struktur yang disebut sebagai cryptoliberkun ya. Ini merupakan invaginasi dari mukosa epitel di lamina propria antara fili-fili, membentuk kelenjar intestinal ya. Yang jadi ada kelenjarnya itu selain lambung ada usus halus, tapi kalau di usus halus disebut kelenjar intestinal atau cryptoliberkun ya. Ya, ini contoh lipatan yang dibentuk oleh mukosa dan submukosa ya, plica circularis of Kerking ya. Ini khas banget nanti pada yeyunum. Jadi nanti ada bisa membedakan yeyunum dari ada plica yang seperti pohon-pohon rindang itu ya. Terus lapisan berikutnya ya hampir sama dengan yang secara umum ya. Ada epitel tadi ya, kemudian ada submukosa, muscularisnya, ototnya ini ya. Kemudian ada serosa ya. Ya, tadi lipatan mukosa dan submukosa. Kalau ini lipatan yang dibentuk oleh mukosa saja, ini disebut sebagai fili. Kemudian ada ini bulatan-bulatan, ini kelenjar-kelenjar, ini disebut sebagai cryptoliberkun. Ya, itu. Udah yang lainnya apa ini? Linea muscularis,
lamina muscularis ya, kelenjar Brunner ya, berarti ini di mana? Di duodenum. Ya itu. Ya. Ini kalau dilihat dari mikroskop scanning ya, vili-vili tampak menonjol kayak gini ya. Jadi kalau menonjol kayak gini kan dia akan lebih luas. Kalau dihitungan permukaannya akan lebih luas dibandingkan kalau dia permukaannya rata. Ya, ini juga sama. Ya, mikrofili ya, ini sudah belajar pada saat belajar sitoskeleton ya, ini bagian dari sitoskeleton mikrofili. Ada protein aktin ya, filin, fibrin yang membentuk struktur mikrofili. Ada filamen intermediat juga. Ya. Untuk lapisannya sama ya, mukosa, submukosa, muscularis eksternal, dan serosa. Ya, ini ya, mukosa membentuk lipatan-lipatan seperti jari-jari yang disebut sebagai fili intestinal. Ya, kemudian di lamina propria banyak kelenjar intestinal ya, atau cryptolibercun. Ini lapisan submukosanya, muscularisnya ada sirkular dan longitudinal. Ya, untuk mukosanya ya, epitel intestinal, epitel kolumner simplex ya. Kemudian lamina propria ya, ada cryptolibercun dan lamina muscularis mucosa. Ya, untuk mukosanya epitel squamous kolumner simplex itu di situ terdapat sel-sel absorpsi di permukaan yang disebut sebagai brush border ya, untuk penyerapan ya sari-sari makanan yang tadi hasil dari lambung, dibawa dari lambung ke usus halus. Kemudian ada sel lain, yaitu sel goblet untuk proteksi, ada sel neuroendokrin ya, menghasilkan sekret yang seperti hormon, tadi ada sekretin, ada somatostatin, dan lain-lain. Kemudian ada sel M ya, untuk imunitas. Ini untuk apa ya, kalau ada antigen itu untuk membantu menangkap antigen tersebut, dimasukkan ke dalam sel melalui endositosis. Dan juga ada sel khusus yang disebut sel panet ya, untuk menghasilkan lisosim ya. Itu jadi contoh-contoh sel pada mukosa intestinal. Kemudian di bawah epitel ada lamina propria, ini berupa nodul-nodul limfoid, terutama yang banyak adalah pada ileum. Jadi kalau tadi pada yeyunum ciri khasnya adalah plica circularis, kalau pada ileum adalah banyak nodul limfoid pada lapisan lamina propria yang kita sebut sebagai Peyer's patch ya. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Ya, ini sel-selnya ini hampir sama ya, ada sel surface atau sel permukaan ya, sel epitel kolumner simplex. Ini ada fili-filinya ya. Kemudian ada sel goblet ini yang untuk menghasilkan mukus, sel enteroendokrin ya untuk menghasilkan hormon tertentu, sel stem untuk regenerasi, sel panet yang untuk menghasilkan lisosim ya. Ini yang kita bisa lihat di sini ya, dalam struktur yang besarnya ini ya, berupa cryptolibercun. Ini sel goblet contohnya ya. Nomor 1 enterosit ya, sel ususnya, kemudian jaringan nomor 2 jaringan ikatnya ya. Ya, ini lumennya. Ya, ada sel khusus tadi, ada sel M ya. Ini pada daerah tertentu nanti kalau misalnya ada antigen di sini, dia akan dibawa masuk melalui endositosis melalui sel M ini ya, dibawa masuk ke dalam sel, nanti dipresentasikan ke sel berikutnya ya. Nanti Adik bisa belajar lebih lanjut di hematoimun ya, sistem hematoimun. Nah, ini contoh DEN sel ya, yang tadi untuk menghasilkan enteroendokrin seperti apa? Sekretin ya, somatostatin ini ya. Kemudian untuk kelenjar pencernaan atau cryptolibercun, ini merupakan jenis kelenjar tubulo, bisa bercabang, bisa simple ya. Terus di situ juga ada sel basal, sel stem, ya, sel regenerasi, sel panet juga bisa kita jumpai, ada sekret untuk sekret lisozyme, sel DENS, dan sel permukaan absorpsi, dan sel goblet. Ya, itu untuk kelenjar di lamina propria. Kemudian di bawah lamina propria ada muscularis mucosa. Ya, ini cryptolibercun ya, cryptolibercun. Kita bisa lihat ini ada sel panet ya, tadi fungsinya apa? Menghasilkan lisosim ya. Jadi nanti kalau praktikum ditanyakan ya, sel apa saja yang dijumpai di cryptolibercun, contohnya ada sel panet, fungsinya apa? Ya, menghasilkan lisosim ya, ini. Nomor 2-nya lamina propria ya, ini sel goblet ya untuk menghasilkan mukus. Ya, untuk submukosa seperti halnya di saluran pencernaan yang lain ada plexus Meissner ya. Fungsinya untuk apa? Lihat di slide tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, kemudian untuk
yang khas juga nanti di duodenum ada kelenjar Brunner ya, merupakan kelenjar tubulo-alveolar kompleks ya, menghasilkan sekret alkalin pada duodenum. Kan pada saat di lambung sifatnya asam ya, untuk menetralkan masuk ke usus dihasilkan suatu sekret yang bersifat alkalin basa yang dihasilkan oleh kelenjar Brunner di duodenum. Kemudian dabus muscularis externa ya, susunannya ada yang sirkular bagian dalam dan longitudinal bagian luar. Kemudian ada plexus aurbach, dan di bagian luar sendiri lapisan dari intestinal ada serosa. Ini kelenjar Brunner pada duodenum. Ya, ini plexus aurbach ya. Contohnya yang nomor 4 ya, ini Mienterocus aurbach untuk mengatur peristaltik. Ini sama ya, perbesaran lebih kuat nih plexusnya. Ya, untuk perbedaan dari 3 jenis usus halus atau intestinal, kalau duodenum itu ada papiloduodenum akan menerima empedu dari liver dan jus digestif ya dari pankreas ya. Dia lebih lebih luas ya, lebih tinggi dan filinya beraneka ragam. Bentuknya ya, tinggi panjangnya. Sel gobletnya lebih sedikit dan banyak dijumpai kelenjar Brunner ya itu. Kalau yeyunum dia lebih lebih jarang filinya, tetapi kita bisa lihat di situ nanti banyak plika circularis, namanya plika circularis of Kerking, dan banyak kelenjar goblet, sel goblet. Dan yang ilium ini lebih jarang, lebih pendek dan lebih rendah fili-filinya, tetapi yang utama di situ ada pair patch ya, jadi perbedaannya itu. Ini duodenum ya, jadi dia lebih banyak, lebih bervariasi filinya ya, tapi kita bisa jumpai ada kelenjar Brunner yang khas nih, yang nomor 1 di bawah epitelnya sampai mukosa biasanya. Ini masih duodenum ya, kelenjar Brunner. Ya, jadi kalau ngelihat seluruh kayak gini, ini bukan lambung lagi. Kenapa? Ini ada kelenjar Brunnernya, jangan ketukar-tukar ya nanti ya. Dan nggak ada apa, di lambung kan tadi ada valvula gastrika, ada sumuran lambung, ada gastric pit-nya. Kalau di sini kan nggak ada ya, ini. Tapi fili-fili intestinal ya. Nanti ada dibaca sendiri keterangannya, ini ada di gambar. Ya, kalau yeyunum ya ini lebih panjang-panjang, ada plika lipatannya. Ini nomor 1 ini, plika-plika. Jadi seperti apa pohonnya rindang itu ya, kalau di buku petunjuk praktikum digambarkannya ya. Jadi ini lipatan dari lapisan mukosa, ini kan mukosanya di epitel dan penonjolan dari submukosa. Ya, kalau fili kan hanya mukosa saja, ya itu ya. Nanti penjelasan ini yang huruf-huruf ini bisa dibaca ya sendiri ya. Kalau dibacain satu-satu nanti waktunya nggak keburu. Nah, ilium yang khas apa? Ada pair patch-nya ya, ada follicle lymphoid yang kita bisa jumpai di lapisan ini di bawah epitel sampai mukosanya. Ya. Ini ileum. Ini ileum ya, ini muscularis externa ya, ini submukosanya. Ini duodenum lebih panjang. Yeyunum kan dia membentuk plika ya, seperti pohon-pohon rindang. Kalau ini nanti kelenjar Brunnernya yang khas ya, itu perbedaannya. Ini yeyunum seperti pohon-pohon ini panjang. Kalau ini apa? Follicle lymphoid nih, pair patch-nya yang menonjol di situ. Ya, untuk histofisiologinya selain tadi untuk absorpsi ya, dia juga untuk aktivitas imunologi ada sel M, ada pair patch ya, ada tadi untuk APC antigen presenting cell, imunoglobulin A, menghasilkan apa? Untuk menstimulasi pengeluaran dari DNS ya, hormon sekretin kolesistokinin, mengatur kelenjar Brunner dan Crittoli-Berkun untuk pergerakan ya, untuk kontraksi mencampur dari makanan dari lambung ya, nanti berbentuk jus ya, dari tadi yang imus tadi menjadi jus digestif ya, kemudian pergerakan secara propulsif ya, atau peristaltik dikontrol oleh saraf dan faktor hormonal. Dan untuk digesti ya, karena ada enzim-enzim di situ ya, dari pankreas ya, membreakdown protein dan karbohidrat, kemudian ada garam empedu ya, untuk mencerna lipid. Dan juga fungsi absorpsi tadi ada fili-fili intestinal ya, di situ. Ya, untuk aktivitas imunologi nanti ada bisa lihat di sini ya, ada sel M. Nanti kalau misalnya ada antigen nanti akan dibawa masuk secara endositosis ya, dan dipresentasikan ke sel yang di lainnya di sini. Ya.
sel limfosit yang terletak lebih bawah dari sel M-nya, ya itu. Nanti akan menerima materi asingnya, ya, dan akan memulai atau mengawali proses imunologi berikutnya. Ya, ini apa? Proses absorpsi ya, nanti bisa dilihat di sini ya. Ini contohnya aja, ini nanti di biokim ada ya. Ini contohnya lipid ya, lipid pada lumen usus halus nanti akan dipecah oleh lipase pankreas menjadi asam lemak dan monogliserid. Nanti selanjutnya sampai terbentuk gliserol dan nanti menuju ke aliran darah ya. Nanti bisa dibaca sendiri ada ya. Ya, berikutnya untuk usus besar dibagi menjadi sekum, kolon, rektum dan anus. Kemudian ada penonjolan dari sekum yang disebut sebagai appendix. Kemudian untuk kolon secara anatomi ada ascending, transversum ya, ada descending dan sigmoid ya. Nanti anatominya dibaca lagi. Fungsi dari kolon ini adalah menerima kimus dari ilium pada ilosekal ya, katup ilosekal atau sphincter, mencegah reflux sehingga kalau sudah masuk kolon ya nggak bisa balik lagi ke ileum atau ke usus halus ya, kecuali ada kondisi patologis tertentu ya. Secara histologi ciri-ciri kolon adalah ini tidak ada fili ya. Ini sudah bukan untuk absorpsi lagi sehingga tidak ada fili-fili, tetapi kelenjar-kelenjarannya banyak ya, kriteria berkunya banyak, sel panetnya juga sudah tidak ada. Sel panet tadi kan untuk menghasilkan lisosim ya, kalau di sini sudah tidak lagi. Sel gobletnya banyak ya, kemudian sel absorpsi permukaannya juga banyak, DNS-nya ada dan minimal ya, kemudian untuk lapisan di lamina propria submukosanya hampir sama dengan di usus halus. Untuk muscularis externa, untuk lapisan otot yang longitudinal luar ini nanti bergabung menjadi seperti pita yang disebut sebagai Taenia coli ya. Nanti ada baca atau lihat gambar secara anatominya ya itu. Untuk mengatur dari Taenia coli ini ada ada suatu struktur yang disebut sebagai Haustra coli juga ya itu. Dan yang paling luar adalah serosa ya itu. Ini secara anatomi ya. Tadi ada seperti pita, Taenia coli, dan ini bagian yang di sini disebut sebagai Haustra coli ya. Stakulasi, ini secara anatomi ya, jadi saya nggak begitu membahas. Ini kan secara anatomi makros kelihatan ya, bukan struktur histologinya. Ya, kalau histologinya sel-selnya sama ya, sel absorpsi, sel goblet, sel stem, dan masih ada enteroendokrin selnya, tetapi nggak begitu banyak ya. Yang lapisannya mukosa. Ini tidak ada fili-filinya ya, jadi cenderung lebih rata, tapi kelenjarnya kriptelnya ini banyak deh, nih bulatan-bulatan di lamina proprianya banyak. Kemudian submukosa, ini muscularis externa, ini membentuk apa tadi, lipatan atau pita-pita yang disebut sebagai Taenia coli. Ya ini ya, jadi kolon tidak ada filinya, tetapi apa banyak sel goblet menghasilkan mukus ya, lamina propria ya itu. Ya ini ya sel gobletnya bisa kita lihat. Ya terus kriptenya kalau diperbesar ya, ini dengan pewarnaan methylene blue ya, tampak kelihatan lumennya di tengah. Ya, untuk kolon secara umum fungsinya untuk absorpsi air, absorpsi elektrolit, untuk memadatkan dan mengeluarkan feses dan mengeluarkan gas ya berupa flatus ya itu. Kenapa kok bisa flatus ya? Ada bakteri di kolon memproduksi gas sehingga kita bisa flatus atau kentut gitu ya yang kita kenal demikian. Terus ada sel goblet banyak di situ karena fungsinya untuk menghasilkan mukus ya, memproteksi bagian mukosa dan memfasilitasi pemadatan dari feses. Kemudian juga ada HCO3- ya. Ini sebagai buffer untuk melindungi mukosa ya itu. Untuk rektum dan kanalis analis ya, rektum itu hampir sama dengan kolon, kripteli berkunya lebih dalam ya, lebih sedikit. Untuk kanalis analis itu sekitar 3-4 cm ya, kripteli berkunya tidak ada di bagian distal. Kemudian ada lipatan di bagian distal disebut sebagai anal kolum Morgagni ya, lipatan longitudinal. Untuk mukosanya sama epitelnya epitel kolumner, kalau semakin keluar epitel kuboid ya. Dari rektum sampai linea pectinat ya, nanti bisa dilihat di anatominya linea pectinat di mana. Kemudian epitel yang semakin distal ya, epitel squamous kompleks non keratin
sampai orifisium anal externum. Kemudian kalau yang kulit di anus ya epitelnya berarti epitel squamous. Dan di anapropia kita bisa jumpai ada jaringan ikat kelenjar di anal. Lapisan ototnya adalah lapisan otot polos ya, sirkuler dan longitudinal nanti sampai linea pectinata. Nanti di luarnya epitelnya ototnya beda. Ini cara anatomi ya, bagian kolon, rektum, perbatasan tadi anal kolum ornogagmi ya, lipatan di sini longitudinal fold ya. Ya, ini dia nanti semakin ke distal, epitelnya seperti kulit ya, epitel squamous kompleks berkeratin. Ini ada kelenjar sebasea, ada folikel rambut di perianalnya. Ya, ini juga sama ini. Ya, ini anal rectal junction, yang anal yang mana, yang rektal yang mana ya. Ya, ini yang rektum ya, epitelnya masih kolumner, semakin ke distal ini semakin mendekati anus menjadi squamous ya, ini pipi-pipi. Jadi harus bisa membedakan mana yang rektum, mana yang anus. Ya. Untuk submukosa, lapisan jaringan ikat, fibroelastik, kemudian ada plexus hemorrhoidalus internus ya di atas linea pectinata, kemudian ada plexus hemorrhoidalus externa ya terletak pada perbatasan kanalis analis dengan orifisium externa, kemudian untuk mustalis externa terdiri atas otot polos ya, sirkuler dalam dan luar. Kemudian ada penebalan dari sirkuler dalam membentuk sphincter ya, interna ya dari pada anus ini. Sedangkan yang bagian longitudinal luar itu berlanjut menjadi jaringan ikat fibroelastik. Dan di anus ini kita nanti selain ada otot polos juga ada otot skelet ya pada dasar pelvis yang membentuk sphincter anus externus. Jadi kalau ditanya apa jaringan penyusun dari otot atau sphincter anus externus ya, dia semakin luar kan dia kita bisa mengontrol, bisa menahan BAB ya karena ototnya otot skelet. Beda kalau masih di bagian proksimal ya, karena otot polos ya kita tidak menyadari. Tapi kalau sudah di distal kita bisa menahan, mengontrolnya ya. Seperti itu ya. Ini sphincter interna, tadi ototnya adalah otot polos ya. Kalau yang sphincter eksterna otot skelet ya. Ini kan semakin mendekati permukaan distal ya. Ini tadi dari rektum ke anus ya, nanti dia mendekati permukaan luar. Ya, nanti dibaca penjelasannya. Ya, terus berikutnya ada struktur appendix vermiform ya, merupakan tadi penonjolan dari sekum ya, lumennya berbentuk seperti bintang. Ciri-ciri lapisannya mukosa tidak ada fili, epitelnya kolumna simplex, bagian permukaannya ada sel absorbsif, ya sel goblet dan sel M. Ya, untuk lamina propria, jaringan ikat dengan banyak nodulus limfoid. Kemudian kripteli berkunya juga masih banyak dijumpai. Sel yang ada di kriptet juga hampir sama yang di mukosa ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, ini sel absorpsi dan lain-lain. Kemudian muskularis mukosa, submukosa dan muskularis esernya hampir sama dengan usus halus atau usus kecil ya. Untuk serosanya lapisan jaringan ikat dilapisi oleh mesotel. Ya, ini appendix. Kalau melihat struktur kayak gini jangan bingung antara appendix sama ileum ya, karena sama-sama ada follicle lymphoid ya. Kalau ileum kan masih banyak fili-fili intestinal, kalau di appendix sudah nggak ada ya, dan kriptoliberkulnya lebih banyak. Dan itu biasanya untuk follicle lymphoid di appendix itu lebih bulat-bulat sampai ke lapisan submukosanya ya, nanti itu untuk membedakan dengan ileum. Kalau iden kan gabung jadi satu kan, kalau nggak paham nanti bisa ketuker-tuker. Ya, ini untuk appendix strukturnya ya. Ada limfonodi ya, limfatik nodul. Ya, masih ada kripte-kriptenya ini ya. Sel gobletnya juga masih. Ya, sudah selesai ya untuk penjelasannya. Ini ada sedikit penyegaran, mengingat kembali. Ya, masih ada waktu sekitar, udah ini ya, udah mau habis sih waktunya. Ini dijawab sendiri-sendiri dalam hati aja ya. Lapisan mana yang mengandung lamina propria, atau ada yang mau dengan sukarela? Ya, ini udah langsung klik. Lapisan yang terdiri lamina propria adalah lapisan mukosa ya. Tadi kan mukosa ada epitel, ada lamina propria dan ada muscularis mukosa ya. Tuh. Apa nama lain dari valve Oerkering?
Sekarang tanggal berapa ya, Dek? Sengaja tanggal 22, NIM 22 sama, Dek? Saya dokter. Ya, apa? Nama lainnya apa? Yang C bukan ya, Dok? Ya, betul ya, yang C ya. Saya nggak banyak komentar karena waktunya udah habis ya. Di Yeyunum ya, nama lain valve of Kerking ada plilka circularis, penonjolan ke dalam lumen dari submukosa dan mukosa. Berikutnya, papila lidah yang paling kecil, NIM 3. Siapa NIM 3? Filiformis bukan ya, Dok? Hah? Atau yang lain siapa? Saya, Dok. Filiformis. Ya, filiformis ya. Terus pair patch di mana? NIM 25. Di mana? Terus siapa ada yang mau menjawab? Halo, pair patch? Izin menjawab, Khas Dok. banget. NIM 25 kayaknya nggak ada, Dok. Saya boleh Nggak ada izin ya? menjawab. Ya, siapa aja, terserah deh. Ini Izin jawabannya apa? menjawab small intestine bukan, Dok. Ya, khususnya di apa? Yang kan ada, bentar dua-duanya, Lebih, ileum. ya, di ileum. Ya, Ileum. betul ya, ada pair patch. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan sel surface mukosa? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Mukosa permukaan dari saluran cerna itu apa secara umum? Epitelnya? Izin jawab, Dok. Hmm? Epitel squamous kompleks. Squamous kompleks. Secara umum epitel permukaan pada mukosa, sel surface mukosa tadi yang dibahas di intestinal. Epitel? Transisional epitel. Masa transisional kan kalau pada... Oh, berarti epitel squamous simplex. Ya, nanti dilihat lagi ya. Dok. Jadi pada intestinal itu ada kelenjar, ada sel-sel permukaan, yaitu epitelnya adalah epitel kolumner simplex, ya. Yang di permukaan itu nanti dicek lagi, tadi ada di kuliah saya. Nah, sekarang epitel pada mukosa yang untuk mastikasi, ada yang mau menjawab jenis epitelnya apa? Tadi kan ada epitel pelapis, lining mukosa, ada epitel mastikasi, ada epitel yang khusus pada kafum oral. Ini jawabannya apa? Izin jawab, Dok. Yang E. Pilihan A dan B, non keratin sama keratin. Ya, betul ya. Nanti tergantung dari lokasinya tadi ya. Tuh. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Pas banget ini. Biasanya kalau mau praktikum salah dulu apa enggak? Kalau praktikum jam 3? Apa langsung? Ya, ini masih ada waktu. Kayaknya sih belum azan juga ya. Bisa siap-siap atau yang tadi belum makan, jam segini belum makan ya. Bisa makan dulu sebelum mulai ke pembelajaran berikutnya. Ya, materinya sudah ya. Cuma tambahan soal-soal aja sih, sama dengan yang tadi sudah diunggah di Google Drive. Ya sudah, saya cukupkan untuk kuliah pada siang hari ini. Jangan lupa besok mulai praktikum ya, yang mengumpulkan tugas hari ini berarti yang terakhir ya. Jangan lupa tugas-tugas gambar dikumpulkan. Itu kan sudah diberikan dari minggu kemarin. Kalau misalnya pas hari Sabtu Minggu tuh nggak ada kerjaan apa-apa, itu nggak jalan-jalan gitu kan, buat gambar-gambar aja. Jadi begitu mau praktikum sudah tinggal ngumpulin ya. Itu nggak numpuk-numpuk. Ya, sudah, kita tutup bersama kuliah dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter.